Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengetahui manfaat sumber daya alam hayati. Yang kedua, mengetahui ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Yang ketiga, mengetahui cara merawat tumbuhan dan hewan. Seperti ceritanya Dayu dan teman-temannya ketika menuju perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu dan teman-temannya, ada Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo. Mereka bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, ada pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangannya pun sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua. Pak Jaja namanya. Dia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompas. Ayo, ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jaja. Pak Jaja mengajak Dayu dan teman-temannya berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jaja memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jaja bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah kering itu dicampurkan dengan kotoran hewan ternak, kemudian ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut pupuk kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jaja. Tahukah kamu apa yang dilakukan Pak Jaja? Adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-temannya semakin peduli dengan lingkungan. Mencintai lingkungan adalah cara kita ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Adapun manfaat dari peduli lingkungan, yang pertama, kebun menjadi subur. Yang kedua, hewan ternak menjadi sehat dan gemuk. Yang ketiga, hasil panen petani berlimpah. Yang keempat, lingkungan menjadi bersih, indah, dan nyaman. Yang kelima, hewan ternak menghasilkan daging, telur, dan susu. Nah, Ibu mempunyai beberapa gambaran. Itu ada beberapa gambar. Manakah menurut gambar berikut gambar tumbuhan yang terawat? Gambar pertama atau gambar kedua? Ayo, yang mana gambar tumbuhan yang terawat? Ya, benar sekali. Gambar nomor 1. Gambar nomor 1 adalah contoh tumbuhan yang terawat. Tumbuhannya segar, kemudian berbunga. Berbeda dengan tumbuhan yang kedua, yaitu dia layu, bahkan seperti akan mati. Kemudian, Ibu juga mempunyai gambar hewan. Coba, manakah gambar hewan yang tidak terawat? Ayo, yang mana? Iya, yang nomor 1 atau bagian A.
Bagian A adalah contoh hewan yang tidak terawat. Badannya kurus kering, kulitnya juga kusam kering. Berbeda dengan yang B, kucingnya terawat karena bulunya halus, segar. Bahkan berbeda ketika hewan yang terawat itu dilihat tidak enak, sedangkan hewan yang terawat itu dilihat enak karena badannya segar. Nah, dari gambar-gambar tersebut kita mengetahui ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat, daunnya berwarna hijau, bebas dari gulma atau hama, daunnya tidak rusak dimakan gulma. Sedangkan tumbuhan yang tidak terawat, itu ciri-cirinya dia layu, daunnya berwarna kekuningan atau coklat, daunnya rusak dimakan gulma, dan tidak subur. Sedangkan ciri-ciri hewan yang terawat, pertama, bulunya bersih, kedua, tidak berkutu, yang ketiga, gemuk, yang keempat, bergerak lincah. Sedangkan yang tidak terawat, dia bulunya kotor, kemudian berkutu, kurus, dan malas bergerak. Nah, sikap kita jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat, kita harus bagi tumbuhan yang pertama kita harus menyiramnya setiap hari. Jadi tumbuhannya disiram setiap hari, pagi dan sore. Kemudian diberi pupuk. Jadi tidak hanya disiram saja, tapi juga diberi pupuk supaya tambah subur. Yang ketiga, dibersihkan dari hama atau gulma. Nah, adapun untuk yang hewan, supaya menjadi terawat, ketika kita menemukan hewan yang tidak terawat, maka sikap kita yang pertama, kita harus memberi makan dan minum. Kemudian diberi tempat tinggal yang layak, yang sesuai dengan hewannya, sesuai dengan karakteristik hewannya. Kemudian dimandikan, jika itu bisa dimandikan seperti kucing atau bisa kerbau, itu juga bisa dimandikan. Nah, kemudian yang keempat, diajak bermain. Jika kalian punya hewan peliharaan seperti kucing, ya supaya diajak bermain, supaya hewan tersebut menjadi nyaman. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita menjadi tahu bahwa kita wajib mencintai dan merawat tumbuhan, hewan, serta lingkungan di sekitar kita. Karena itu adalah salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Apabila banyak salahnya, banyak kurangnya, Ibu Diana minta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.